semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya, San? meledak pakai bom. Oh, Kalau pakai orang bom. kalau orang mati itu kesakitan. Mm-mm. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang ya badannya udah kebeler gede tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Dia dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia mencet bomnya, meledak mobilnya. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0 dengan pernyataan seorang bocah kayaknya ditanyain oleh kakaknya gitu ya. Anak itu bercerita gitu, kalau mati jihad itu malah enak katanya, masuk surga lah seperti itu. Ya sebetulnya ini adalah kejadian yang miris ya kalau kita lihat di negara kita. Seorang anak kecil aja katakanlah pikirannya ya pasti belum dewasa ya. Kayaknya si anak ini masih ya belum sampai 10 tahun lah. Dia bercerita ya, bercerita tentang masalah jihad, terus kemudian ada yang kebeler terus malah tetap tertawa atau gimana meledakkan membuat bom bunuh diri gitu. Kemudian si anak ditanya kayaknya, kalau nggak kakak ibunya lah itu ya, jadi ditanya mau seperti itu, jihad seperti itu, mau gitu, maulah katanya. Ya sebetulnya ini ya sangatlah miris banget gitu. Artinya anak seperti ini sudah otaknya sudah tercuci gitu, tercuci tentang masalah jihad yang dia sendiri tidak paham jihad itu seperti apa gitu. Nah dalam permasalahan ini gitu ya, anak itu memang harus dikenalkan dari awal gitu ya. Mungkin dari saat dia mulai sudah bisa membaca itu diperkenalkan dikit tentang jihad, tapi nggak langsung ke intinya gitu, bahwa kalau dia sekolah belajar yang baik itu sudah termasuk jihad gitu. Dari hal-hal yang kecil gitu ya, misalnya menuruti perkataan orang tua gitu ya, itu sudah dimasukkan ke dalam jihad gitu. Nah jadi jangan sampai pandangan anak ini kalau jihad itu adalah memberantas kaum kafir gitu, yang pada kenyataannya mereka juga belum ngerti entah apa itu kafir atau membunuh orang ini, hingga ya seperti itu teman-teman tadi. Jadinya kalau kelihatannya dia akan bangga kalau dia bisa membunuh kaum kafir gitu, dan diceritakan juga gitu kalau kafir itu ya belum tentu orang yang jahat gitu, akhirnya yang membantu kita itu bisa saja gitu ya. Contohnya misalnya kita mendapatkan teknologi itu, kaum kafir ini berkontribusi banyak dengan Islam gitu. Ceritakanlah misalnya kalau orang Islam mau naik haji, pesawatnya itu yang buat kaum kafir gitu. Orang Islam mau WA atau apa, chatnya ya, aplikasinya, kemudian handphonenya gitu ya, software dan hardwarenya itu adalah banyakkan buat kaum kafir. Jadi kaum kafir sendiri katakanlah bukan untuk dimusuhi juga gitu, kecuali kalau kita diserang gitu. Nah jadi penalaran anak kecil itu sangat beda dengan orang dewasa gitu, apalagi kalau mulai dari kecil sudah tertanam yang seperti ini akan membahayakan, mudah sekali nanti untuk memicunya nanti pada saat besar gitu.
Kalau itu tertanam terus, wah, udah jadi siap, istilahnya jadi tinggal remote dipencet aja gitu sama si pencuci otak gitu. Tentu saja hal ini banyak kejadiannya, bukan yang hanya di situ saja gitu. Yang telah Pak gitu waktu itu buat konten seperti tepuk anak soleh gitu ya. Awalnya tuh bagus gitu ya, tapi ya sebetulnya tinggal ujungnya sedikit tuh yang apa namanya, yang kurang enak didengar lah gitu ya. Ujungnya tuh kalau nggak salah, Islam yes, kafir no gitu. Nah ini kan jadi membuat si anak jadi apa, seperti alergi gitu kalau mendengar kata kafir gitu. Bukan seperti teman gitu. Padahal kalau kita ceritakan kepada si anak ya, misalnya katakan paman-pamannya Nabi Muhammad itu juga kaum kafir. Dan dulu juga kalau boleh dikatakan Nabi Muhammad sendiri pun kaum kafir gitu, kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy itu bukan kaum kafir, tapi Quraisy itu sukunya gitu ya. Nah, tapi menjadi Islam ya setelah itu baru ada istilah kafir, dan pemaknaan kafir ini saja ya berbeda-beda menurut sudut pandang orang sendiri-sendiri gitu. Ya istilahnya ada seorang doktor gitu ya yang memecah kata kafir itu di Al-Qur'an itu, maksud kata kafir ini apa sih gitu ya. Nah, di situ ada 48 fungsi kata kafir gitu, termasuk misalnya orang yang korupsi itu kafir, kafir terhadap kebenaran gitu. Nah, jadi kata kafir ini tidak semudah itu gitu. Cuman kalau untuk memberikan tahu atau memberitahukan kepada anak-anak, nah ini memang sulit gitu. Maksudnya dengan bahasa yang bisa dimengerti mereka dan dipahami mereka itu akan sulit menjelaskan apa namanya istilahnya kata kafir tadi. Tentu saja kita tidak akan memakai istilah yang digunakan dokter tadi ya, yang istilahnya menemukan 48 kata kafir itu pada anak-anak, itu nggak sampai ke sana gitu. Misalnya kita mencontohkan gini aja lah, anak-anak. Kamu belajar itu jihad. Jihad supaya kamu tidak bodoh. Bodoh itu juga kafir, kafir terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin kalau udah logikanya udah mulai jalan ya di umur-umur sekitar ya 10 tahun gitu ya, sudah bisa tuh, udah bisa kalau pelan-pelan dimasukinnya gitu. Nah, seperti juga siapa namanya pada saat mencuci otaknya itu kan terjadi pencucian otak. Kalau meledakkan bom itu adalah jihad, itu adalah baik, itu juga kan masukkan juga pelan-pelan gitu, yang mereka belum ngerti sama sekali tentang itu sebetulnya, apa itu hidup atau itu kematian, apa itu membantu orang, itu ya anak-anak seumur itu belum ngerti lah. Dan ini sangat diperlukan peran orang tua untuk membimbing anak gitu. Jadi bukan hanya diserahkan kepada sekolah, asal udah sekolah sudah gitu. Nah, orang tua ya perlu adanya diskusi sama anak, artinya diskusi dua arah gitu, tanya jawab, ya bukan artinya diskusi seperti orang dewasa gitu, bukan ya, artinya diskusi itu paling nggak bertanya gitu sama anak ya, kayak tadi itu sebetulnya bagus gitu, hanya ditanya si anak ini gimana gitu ya, yang akhirnya dia menjelaskan pengennya seperti itu ya, seperti apa, pembom bunuh diri, jadinya kan orang tuanya tahu gitu loh, kok terjadi seperti ini gitu. Jadi sedini mungkin itu bisa disiasati untuk jangan sampai arahnya menjadi radikalisasi. Karena konsepnya radikalisasi ya gitu, awal-awalnya tuh ya baik, dia ceritanya tentang sunnah lah seperti itu, tentang sunnah, tentang jihad dan apa-apa gitu. Nah, bentar-bentar bukan saja bukan bentar, terus menggesek sedikit ya, agak bergesekan gitu ya, menjelaskan sedikit agak bergesekan, terus lama-lama pahamnya ke lebih yang radikal ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan yang pertama, soal radikalisme itu ya yang terjadi pada anak-anak seperti ini itu perlu dijaga itu, jangan sampai terjadi karena konsep-konsep jihad yang diplesetkan maknanya. Ya tentu saja ini karena kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, harta dan segala macamnya lah.
Itu kan karena kepentingan-kepentingan tersebut gitu. Jadi kepentingan-kepentingan suatu pihak itu ya, kalau kita mau ambil ekstrimnya gitu ya, sampai jihad seks yang di ISIS itu, nah itu istilahnya orang perempuan tuh sampai dicuci otaknya, sampai mau digilir oleh tentara-tentara ISIS untuk refresh tentara-tentara ISIS lah, itu sampai dibilang jihad gitu. Jadi menjadi budak seks di ISIS sana itu adalah jihad. Itu kan sangat bahaya nih yang kata ekstrimnya lah. Tapi untuk mencegahnya lebih dini dari ke anak-anak tadi yang sebagai sampel, telah terjadi konsep-konsep radikalisme. Nah ini harus ditanamkan jihad yang sebenarnya itu seperti apa. Yang nggak perlu sampai bom bunuh diri segala macam gitu. Artinya belajar dengan sungguh-sungguh, menuruti kata orang tua, itu adalah jihad untuk mereka. Menurut Pak Agit cukup sekian, dan terima kasih.